Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lina Aprilia dengan NIM 202101110322. Baik, kali ini kita akan membahas tentang alat-alat laboratorium yang berbahan dasar kaca beserta fungsinya. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ada tabung reaksi atau test tube yang tersedia dari berbagai ukuran tabung reaksi yang besarnya ditentukan berdasarkan ukuran diameter. Berbagai macam ukuran tabung reaksi adalah 10 x 75, 12 x 100, 16 x 150, 24 x 150 mm. Nah, tabung reaksi berfungsi untuk menempatkan reaksi dua larutan atau bahan kimia atau lebih sebagai tempat pengembangan mikroba, misalnya pada pengujian penentuan jumlah bakteri. Tabung reaksi dalam penggunaannya biasanya dibantu dengan penjepit kayu untuk memudahkan pemanasan bahan yang akan direaksikan dan untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkan dari reaksi tersebut. Yang kedua ada gelas kimia atau gelas beker yang tersedia dari berbagai ukuran gelas beker, diantaranya adalah 50 mm, 100 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm, dan 2000 mm. Fungsi dari gelas beker diantaranya adalah sebagai tempat mereaksikan bahan kimia, membuat larutan untuk menempatkan larutan, menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung, melarutkan bahan dan memanaskan bahan. Yang ketiga ada Erlenmeyer yang tersedia dari berbagai ukuran Erlenmeyer, diantaranya adalah 25, 50, 100, 200, 250 sampai dengan 5000 mili. Fungsi tabung Erlenmeyer diantaranya adalah sebagai tempat mereaksikan bahan kimia untuk menempatkan larutan yang akan dititrasi, sebagai wadah media untuk pertumbuhan mikroba. Dan yang keempat ada gelas ukur atau measuring cylinder. Gelas ukur mempunyai bentuk seperti pipa yang mempunyai kaki atau dudukan sehingga dapat ditegakkan. Nah, pada bibir atas terdapat bibir tuang untuk memudahkan dalam menuang larutan atau cairan. Nah, gelas ukur terbuat dari gelas, tetapi tersedia juga yang terbuat dari bahan plastik tahan bahan kimia. Pada badannya terdapat skala dan di bagian atas terdapat tulisan yang menyatakan kapasitas gelas ukur tersebut. Alat ini digunakan untuk mengukur suatu larutan dengan volume tertentu yang tidak memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Nah, yang kelima ada labu ukur atau volumetric valves yang tersedia dari berbagai ukuran, diantaranya yaitu 25 mili, 50 mili, 100 mili, hingga 2000 mili. Kegunaannya yaitu untuk mengencerkan larutan dengan volume tertentu, di mana alat ini mempunyai ketelitian lebih tinggi daripada gelas ukur dan gelas beker. Nah, yang keenam ada pipet ukur atau measuring pipet, tersedia dalam berbagai ukuran, misalnya 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Kegunaannya yaitu untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan mempunyai ketelitian lebih tinggi daripada gelas ukur. Yang ketujuh ada kaca arloji atau watch glass yang tersedia dari berbagai ukuran kaca arloji yang ditunjukkan oleh garis tengahnya. Misalnya ada 75 mm, 100 mm, 150 mm. Dan fungsi dari kaca arloji ini sendiri adalah sebagai tempat menimbang bahan berupa padatan atau pasta, menutup wadah saat proses penguapan atau pemanasan, tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Nah, yang kedelapan ada cawan Petri atau Petri dish. Cawan Petri berbentuk seperti gelas kimia yang berdinding sangat rendah, terbuat dari kaca boroksiklat tahan panas. Cawan Petri ini selalu berpasangan, yang lebih besar sebagai tutup dan yang lebih kecil sebagai wadah. Fungsinya adalah sebagai tempat menimbang, menyimpan, atau membantu juga menumbuhkan mikroba pada analisis mikrobiologi. Yang kesembilan yaitu ada termometer air raksa dan termometer alkohol yang berguna untuk mengukur suhu larutan. Yang ke-10 ada Bunsen spiritus atau lampu spiritus atau bisa disebut juga dengan pemanas spiritus yang berguna untuk membakar atau reaksi dengan pemanasan.
Yang ke-11 ada corong atau funnel yang tersedia dari berbagai ukuran corong gelas. Di antaranya adalah kecil, sedang, dan besar. Corong gelas ini berfungsi untuk membantu memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil. Nah, corong gelas ini digunakan untuk memindahkan larutan kurang dari 100 ml, sedangkan corong yang sedang untuk 100 hingga 500 ml, dan yang besar untuk larutan-larutan yang lebih dari 500 ml. Nah, di samping itu, untuk memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, corong gelas digunakan pula untuk membantu proses penyaringan, khususnya untuk menaruh kertas saring. Nah, yang ke-12 ada Erlenmeyer berlengan atau Erlenmeyer Buncher. Nah, alat ini juga berupa gelas yang diameternya semakin ke atas semakin mengecil. Ada lubang kecil yang dapat dihubungkan dengan selang ke pompa vakum, terbuat dari kaca yang tebal yang dapat menahan tekanan hingga 5 atm. Ukurannya mulai dari 100 ml hingga 2 liter. Dipakai untuk menampung cairan hasil filtrasi. Nah, demikian alat-alat laboratorium berbahan kaca beserta fungsinya yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tersebut bisa bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.